Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Resep Masakan Bunda Ria. Teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi 4 resep kue kering yang rasanya sangat enak, gurih, renyah, juga sangat mudah membuatnya. Buat teman-teman semua yang mau tahu cara membuatnya dan bahan-bahan apa saja yang saya gunakan, mari kita simak videonya sampai selesai. Untuk resep pertama, saya akan membuat kue akar kelapa. Dan bahan-bahan yang saya siapkan, 1 bungkus tepung beras ketan putih, kemudian 150 gram gula pasir yang sudah saya haluskan, 1 butir telur, margarin 100 gram, garam 1/4 sendok teh, santan saya menggunakan 300 ml. Langkah berikutnya kita akan membuat adonan kue akar kelapanya. Kita campur semua bahan-bahannya, kemudian akan kita aduk sampai semua tercampur rata dan kalis. Untuk mencampur santannya, saya sedikit demi sedikit ya, sampai semua tercampur rata. Teman-teman, setelah adonan kue akar kelapanya ini sudah kita adonin sampai kalis seperti ini. Selanjutnya kita siapkan cetakan. Saya isi cetakannya menggunakan adonan kue akar kelapanya sampai penuh. Kita isi dulu cetakannya sebelum kita goreng. Setelah cetakan kue akar kelapa ini sudah kita isi dengan adonan sampai penuh. Selanjutnya kita panaskan minyak. Saya menggunakan api yang sangat kecil supaya tidak mudah gosong. Kemudian kita cetak kue akar kelapanya satu persatu. Dan saya mencetak kue akar kelapanya pendek-pendek supaya memudahkan kita untuk menaruhnya di dalam toples. Setelah kita goreng kue akar kelapanya sampai warna kecoklatan dan kering, kemudian kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita goreng sampai semua matang.
Setelah resep yang pertama, kue akar kelapa sudah matang. Selanjutnya saya akan membuat resep yang kedua, kue gabus keju. Bahan-bahan yang saya siapkan, tepung tapioka sebanyak 500 gram, kemudian 100 gram keju, margarin 100 gram, telur 2 butir, garam 1/4 sendok teh, juga kaldu bubuk 1 sendok makan. Langkah berikutnya kita akan membuat kue telur gabusnya. Kita campur semua bahan-bahan menjadi satu, kemudian akan kita aduk sampai semua tercampur rata dan menjadi adonan kue gabus keju. Setelah adonan kue gabus keju ini sudah jadi, kemudian kita siapkan minyak 2 mangkok untuk mencetak kue gabus kejunya. Kita ambil sedikit adonannya, kemudian kita bentuk seperti ini. Satu persatu kita masukkan ke dalam minyak sampai semua selesai. Selanjutnya baru kita akan goreng. Setelah kue telur gabus keju sudah selesai kita bentuk, kemudian kita siap menggoreng. Kita goreng perlahan ya supaya tidak hancur. Saya menggunakan api kecil untuk menggoreng. Karena ini sangat lembut juga sangat renyah, untuk mengaduknya sangat pelan-pelan supaya tidak mudah hancur. Setelah kue gabus keju ini sudah matang, selanjutnya kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita akan menggoreng lagi sampai semua selesai. Setelah selesai semua kita goreng kue gabus keju ini, kemudian kita siap untuk membuat resep yang ketiga. Untuk resep yang ketiga, saya akan membuat kue bawang putih, dan bahan-bahan yang saya siapkan 500 gram tepung terigu,
100 gram tepung tapioka, garam 1 sendok makan, juga kaldu bubuk 1 sendok makan. Kemudian bumbunya ada bawang merah, bawang putih, juga lada bubuk. Untuk masing-masing bawang merah dan bawang putih banyaknya dari 7 sampai 10 buah sesuai selera teman-teman. Kemudian telur 2 butir, daun bawang 2 batang yang sudah diiris-iris. Santan saya menggunakan 250 ml, margarin 100 gram. Kemudian semua bahan-bahan ini kita aduk sampai semua tercampur rata dan kalis. Setelah adonan kue bawangnya ini sudah kalis, kemudian kita akan bagi menjadi beberapa bagian supaya memudahkan kita saat mengguntingnya nanti. Setelah semua adonan kue bawangnya sudah kita bentuk seperti ini, kemudian kita siapkan wadah yang sudah kita taburi menggunakan tepung terigu. Kemudian satu persatu kita akan gunting adonan kue bawangnya. Setelah dirasa sudah cukup di dalam wadah, kemudian kita siap menggoreng. Kita akan menggoreng kue bawangnya sampai matang, warna kecoklatan, renyah, juga rasanya sangat gurih.
Setelah kue bawangnya sudah matang, kita goreng seperti ini. Warnanya sangat cantik, rasanya sangat gurih, juga sangat renyah. Setelah selesai kita goreng kue bawangnya, kemudian kita akan membuat resep yang keempat. Resep yang keempat, kue tepung beras ketan. Dan bahan-bahan yang saya siapkan 500 gram tepung beras ketan, kemudian gula pasir 150 gram yang sudah dihaluskan, 100 gram margarin, kemudian 1 butir telur, garam 1/4 sendok teh, vanila bubuk 1 saset, dan saya menggunakan santan 250 ml. Langkah berikutnya kita akan membuat adonan kue tepung beras ketannya. Kita campur semua bahan-bahan jadi satu. Setelah semua bahan sudah kita campur jadi satu, kemudian akan kita adonin sampai kalis ya. Setelah adonan kue tepung beras ketannya sudah jadi, kemudian kita siapkan plastik segitiga. Selanjutnya kita isi dengan adonan kue tepung beras ketannya dan kita ikat. Selanjutnya nanti kita akan menggunakan cetakan kerucut untuk membuat kue tepung beras ketannya. Setelah semua adonan sudah masuk ke dalam plastik, kemudian kita siapkan cetakan, kita masukkan ke dalam plastik segitiga yang masih kosong. Selanjutnya kita gunting ujungnya. Selanjutnya kita juga gunting ujung plastik yang berisi adonan untuk membuat kue tepung beras ketannya. Kemudian kita masukkan ke dalam cetakan. Selanjutnya kita akan siapkan minyak di dalam wajan dan akan kita cetak sesuai selera teman-teman ya. Saya di sini mencetaknya pendek-pendek.
Setelah cukup, kita cetak di atas penggorengan seperti ini, kemudian akan kita goreng dengan api yang kecil supaya tidak mudah gosong. Kita goreng kue tepung beras ketannya sampai warna kecoklatan dan crispy. Setelah kita goreng, kue tepung beras ketannya sudah matang seperti ini. Warnanya sangat cantik, juga rasanya sangat renyah dan enak. Kita akan goreng semua sampai semua selesai ya. Teman-teman, terima kasih ya sudah nyimak video ini sampai selesai. 4 resep sudah saya sajikan buat teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.